berdoa untuk Bapak Ibu teman-teman semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ibadah kita dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Yeay! Selamat pagi Jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Saya percaya hari Minggu ini bukan hari Minggu yang biasa-biasa saja. Karena apa? Karena hari ini bukan ulang tahun saya. Oke, semua yang ada di studio menghela nafas. Mari kita kembali ke topik yang benar. Karena hari ini kita percaya kalau kasih Tuhan selalu baru buat kita. Amin. Baik teman-teman, Bapak Ibu teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya mau mengajak, mendorong, menganjurkan, nggak bisa memaksa ya, teman-teman, Bapak Ibu semua untuk memeriahkan kolom chat yang ada di layar sebelah kanan Bapak Ibu. Silakan saling bertegur sapa, atau mungkin ada yang mau bersaksi tentang keajaiban pekerjaan Tuhan di hidup Bapak Ibu, teman-teman juga boleh. Atau bahkan yang sedang lagi dalam pergumulan, silahkan kalau berkenan dituliskan pergumulannya di kolom chat, di kolom live chat, atau juga di link prayer request yang ada di description box supaya kita bisa bersama-sama membantu, memberi dukungan dalam doa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ibadah kita dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Yeay! Allah kita luar biasa, amin. Dia terpengaruhi oleh situasi kondisi, bahkan situasi hati kita, dia tetap setia dan mengasihi kita. Mari jemaat Tuhan, lebih bersuka cita, lebih bersorak lagi buat Tuhan kita. Ya batu karang kita teguh saudara. Kau batu karang yang teguh, tak benteng dan perisaiku. Katakan, yang menang kalahkan maut. Penyelamat, penyelamat yang bangkitkan hidup. Sorakan, haleluya, haleluya, Engkau Tuhan. Haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang.
bersorak, majukan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau layak kami sembah, Kau layak kami tinggikan Tuhan. Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku. Amin. Yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkitkan hidup. Mari serukan. Haleluya, haleluya, Engkau dunia. Kau berkuasa. Haleluya, haleluya, Dahsyat berkuasa. Serukan, bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari saudara, tinggikan Allah kita yang ajaib. Dia besar dari apapun juga dalam hidup kita. Dia kuat, Dia mengasihi kita. Amin. Dia bersuka-cita atas kita. Katakan agung dan perkasa, agung dan perkasa, berkat dan percaya. Siapa? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, berkat dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sama-sama bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung, agung dan perkasa, berkat dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sama-sama kita menyembah Allah kita yang besar. Dialah Allah yang selalu menyertai hidup kita, amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kami sembah Kau Bapa. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalam
kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidup, janji-Mu takkan tinggalkanku. Katakan, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Yesusku, katakan di setiap langkahku, di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau berikan hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidup, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Yes Lord, kuatkan, Allah kami Tuhan. Katakan forever. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Kami percaya, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Amin Tuhan. Berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup,
Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami masih bisa memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami masih bisa beribadah online pada pagi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau hadir dimanapun kami berada. Engkau menjamah setiap hati kami. Engkau menjamah setiap pikiran kami Tuhan. Bapak, ini kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Ini kami Bapak di hadapan-Mu Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah atas setiap kami pada hari ini dimanapun kami berada. Ini gereja-Mu Tuhan. Ini jemaat-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, milik kepunyaan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan hati kami. Kami mau menyerahkan hidup kami. Segenap pikiran kami arahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk waktu ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah sebagai satu keluarga, satu jemaat di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siap mendengar firman-Mu. Mari jemaat sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih untuk Mario dan teman-teman, untuk tim musik yang sudah melayani. Terima kasih juga untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang tetap bersama-sama dengan kami. Pada minggu yang lalu, Pak Andi membagikan dalam khotbahnya dengan judul Cornerstone, dan di dalamnya Pak Andi membagikan mengenai metanoia, yaitu perubahan cara berpikir yang disertai dengan adanya perubahan hidup. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perubahan pikiran yang disertai dengan perubahan hidup. Metanoia tidak terjadi hanya satu kali dalam kehidupan kita, tapi Pak Andi juga membagikan bahwa metanoia terjadi setiap hari di dalam setiap kehidupan kita. Di mana metanoia terjadi karena adanya rema, karena adanya pewahyuan, karena adanya firman Tuhan yang kita dapatkan setiap harinya. Nah, pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan apa yang Pak Andi sudah bagikan di minggu yang lalu. Dan tema pada pagi hari ini saya ingin berikan tema dengan judul Rebuild Our Mind, atau membangun kembali atau memperbaharui kembali pemikiran kita. Untuk kita bisa membangun kembali pikiran kita, diperlukan dua hal yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah reframe, yang kedua adalah replace. Apa itu reframe? Reframe adalah cara untuk melihat sebuah situasi atau seseorang atau sebuah hubungan dengan cara yang berbeda sehingga mendapatkan arti yang berbeda. Jadi sekali lagi saya mengatakan, reframe adalah satu cara untuk melihat sebuah situasi atau melihat seseorang atau melihat sebuah hubungan dengan cara pandang yang berbeda sehingga memiliki arti yang berbeda. Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebaikan, kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sepasang suami istri bernama Don dan Karen Kurtz mencetuskan sebuah prinsip yang disebut dengan potato principle. Suatu kali mereka sedang makan malam di sebuah restoran dan sang suami Don memesan satu porsi kentang panggang. Dan ketika makanan itu dihadirkan di meja mereka,
lalu Don menyantap kentang panggangnya. Pada waktu Don menyantap kentang panggangnya, dia menyadari ada satu bercak hitam di kentang panggangnya tersebut. Dan istrinya pun Karen menyadari adanya bercak hitam di dalam kentangnya tersebut dan dia berkata kepada suaminya, saya pikir kamu perlu manggil pelayan, waiter untuk meminta untuk mengganti kentang panggang tersebut. Tapi Don berkata, saya pikir tidak perlu, bercak ini hanya satu. Saya masih bisa makan yang 99% lainnya. Dalam kehidupan kita, sangatlah mudah untuk kita melihat satu bercak hitam dalam kehidupan setiap kita. Sama seperti kita melihat lukisan ini, sangat mudah untuk kita melihat satu frame, satu black spot, bercak hitam melalui frame kita. Tapi yang Filipi ajarkan adalah, pikirkanlah apa yang mulia, pikirkanlah apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan. Yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya adalah bagaimana hidup kita bisa mereframe sesuatu, men-setting kembali cara pandang kita mengenai hidup kita, mengenai seseorang, mengenai hubungan kita dengan orang lain, mengenai situasi tertentu. Untuk kita bisa mereframe, memandang dengan cara yang berbeda, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita perlu menyadari, Pak Andi minggu lalu mengatakan bahwa manusia berbuat dosa bukan karena manusia berdosa bukan karena dia berbuat dosa. Sekali lagi, manusia berdosa bukan karena dia berbuat dosa. Tapi manusia berdosa karena ia sudah dilahirkan dari dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka setiap manusia dilahirkan dari dosa. Dan ketika kita hidup dari dosa, maka segala sesuatu yang ada di dalam hati kita adalah dosa. Seorang anak tidak perlu diajarkan bagaimana caranya untuk berbuat dosa. Seorang anak tidak perlu diajarkan bagaimana caranya berbohong. Maka dengan sendirinya ia akan berbohong dalam hidupnya. Beberapa hari yang lalu, sepasang suami istri telepon saya di malam hari. Mereka menceritakan bahwa apa yang harus kami lakukan. Karena anak kami usianya 3,5 tahun, anaknya berbohong. Padahal mereka berceritakan bahwa kami tidak pernah mengajarkan anak kami untuk berbohong. Tapi kenapa anak kami bisa berbohong? Karena itulah manusia. Dilahirkan dari dosa. Sehingga kecenderungan setiap kita adalah hidup di dalam dosa. Bahkan Paulus menuliskan di dalam Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Paulus sendiri mengatakan, di dalam aku sebagai manusia, kehendak itu ada. Tetapi kehendak yang ada di dalamku adalah kehendak untuk berbuat, bukan apa yang baik. Artinya memang, setiap kita karena dosa, maka apa yang ada dalam diri kita adalah apa yang jahat. Itulah sebabnya ketika kita memiliki hubungan dengan orang lain, ketika kita memiliki persahabatan dengan teman kita, dengan rekan kerja, dengan rekan sepelayanan, yang mudah, kecenderungan yang mudah sekali untuk kita lihat adalah bercak hitam dari teman kita. Bercak hitam dari hubungan kita dengan orang lain. Bercak hitam dari situasi tertentu. Tapi yang kita perlu lakukan adalah reframe it. Kita mereframe kembali cara pandang kita. Lihatlah apa yang indah, apa yang baik, bukan pada apa yang gelap. Mungkin bercak hitam itu ada, mungkin spot itu ada, tapi mungkin hanya 1%. Mungkin hanya 2%, 3%, atau 20%. Tapi masih ada 80% yang baik dalam diri sahabat kita. Masih ada 80% yang baik dari rekan sekerja kita. Masih ada 80% yang baik dari anak-anak kita. Mari kita mereframe cara berpikir kita.
Yang kedua yang saya bagikan untuk kita bisa mereframe adalah mengucap syukurlah untuk apa yang tidak terjadi di dalam hidup kita. Ada sebuah cerita, suatu hari seorang anak perempuan yang sudah cukup dewasa, seorang remaja yang sudah cukup dewasa, dia datang bersama ibunya menghampiri ayahnya. Di suatu sore itu, anak itu datang sambil menangis terseduh-seduh di hadapan ayahnya. Sambil menundukkan kepala dia bercerita, "Dad, beberapa bulan yang lalu, teman saya mengadakan sebuah party, sebuah pesta. Saya ikut ada di sana. Dan kami mabuk di sana. Dan hari ini, saya hamil." Ketika sang ayah mendengar itu, sang ayah pun hanya tertunduk diam untuk sejenak, untuk beberapa waktu lamanya. Namun kemudian sang ayah mengangkat kepalanya dan berkata kepada putrinya, "Daddy bersyukur, kamu masih hidup. Bagaimana keadaan anak kamu? Bagaimana keadaan anak dalam kandungan kamu? Bagaimana keadaan cucu Daddy?" Sangat mudah untuk setiap kita melihat sisi gelap dalam diri seseorang. Tapi ketika kita bisa mengucap syukur untuk sesuatu yang tidak terjadi dalam kehidupan anak kita. Sama seperti ayah ini berkata, "Daddy bersyukur, kamu tidak meninggal. Tapi kau masih hidup dan ada bersama-sama dengan Daddy." Ketika kita bisa mengucap syukur untuk sesuatu yang tidak kita alami, maka akan mudah buat setiap kita untuk mereframe, untuk merubah cara pandang kita. Hari-hari ini tentu hari yang tidak mudah buat setiap kita. Orang-orang yang bekerja, orang-orang yang punya usaha, saya pun juga mengalami hal yang sama, tidak mudah. Apa yang saya kerjakan tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Tapi yang saya ingin coba lakukan adalah mereframe kembali cara berpikir saya. Sekalipun hari ini adalah hari-hari yang sulit, tapi saya masih bersyukur Tuhan, saya masih bisa makan, saya masih bisa hidup, saya masih bisa minum. Saya masih punya sesuatu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Waktu saya kuliah, saya kenal satu orang teman. Teman saya itu adalah satu orang yang menurut saya jenius, punya IQ yang sangat bagus. Karena saya tahu dia, karena kami suka bermain bersama, dan saya tahu dia bermain jauh lebih banyak dari saya. Tapi nilainya tidak pernah baik, tidak pernah jelek, selalu baik dan selalu sangat baik bahkan, karena dia punya otak yang sangat baik. Terkadang saya berpikir pada waktu itu, andaikan saya punya kemampuan seperti dia. Tapi saya bilang dalam hati saya, sekalipun saya tidak punya kepandaian seperti dia, tapi saya punya banyak waktu untuk saya bisa melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Jadi kalau teman saya hanya belajar singkat saja dan dia bisa pandai, saya perlu berjam-jam untuk saya belajar, berjam-jam, bahkan tidur subuh. Kenapa? Karena untuk melakukan apa yang terbaik. Saya tidak mau fokus kepada spot yang kecil, bahwa kenapa saya begini, kenapa saya begitu, kenapa Tuhan menciptakan saya seperti ini. Padahal masih ada sesuatu yang lain yang saya bisa kerjakan, dan hasil kami sama. Mari kita sama-sama menjadi orang yang bisa mereframe cara berpikir kita. Demikian pula dengan anak-anak kita. Tangkaplah anak-anak ketika mereka berbuat baik. Jangan menangkap anak-anak kita selalu dalam keadaan mereka berbuat salah. Pujilah mereka ketika mereka berbuat baik. Ketika kita mengalihkan pandangan kita kepada apa yang baik, maka Bapak Ibu Saudara akan menuai sesuatu yang baik dalam diri anak-anak saudara. Yang ketiga yang kita perlu lakukan untuk mereframe cara berpikir kita. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Yang ketiga untuk kita bisa mereframe, kita perlu menyadari bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Suatu kali,
waktu saya masuk ke kamar anak kami yang pertama, waktu saya masuk, saya melihat jendela kamarnya, saya cukup terkejut karena saya melihat ada secari kertas yang ditempelkan di samping jendelanya. Dan di secari kertas itu dituliskan ayat ini. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Lalu saya bertanya, apa yang kamu tuliskan dan kenapa kamu menuliskannya? Lalu singkat cerita, saya lupa persis kata-kata tepatnya seperti apa, tapi kurang lebih maknanya begini. Hari itu, dia mengalami ketakutan demi ketakutan. Dia takut jangan-jangan nanti ada orang masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil dia. Ada teralis padahal, tapi ketakutan itu begitu besar sampai rasanya saya takut sekali. Dan selidik punya selidik, saya mencoba mengobservasi, saya mulai mendapatkan di saat-saat itu adalah saat lagi banyak sekali terjadi penculikan-penculikan anak di internet dan sebagainya. Dan orang-orang banyak sekali berbicara mengenai itu. Jadi saya berpikir bahwa ini mempengaruhi kehidupan anak kami. Sehingga anak kami takut jangan-jangan nanti waktu saya tidur ada orang masuk ke dalam kamar dan mengambil dia. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mengambil sebuah firman dan menempelkannya di jendela kamarnya. Kami menawan setiap pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Untuk bisa mereframe ini, kita perlu tangan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, apa bedanya mereframe ini dengan seminar-seminar yang ada di luar sana untuk yang mengajarkan, ayo berpikir positif, berpikir positif. Bukankah hampir mirip? Iya, hampir mirip. Tapi ada perbedaan yang sangat pasti. Perbedaan yang pasti, kita tahu kenapa ini bisa terjadi. Karena ada dosa dan kita dilahirkan dari dosa. Dan perbedaan yang kedua adalah mereka mengajarkan bagaimana caranya, tapi firman Tuhan mengajarkan, memberikan kuasa untuk melakukan itu semua. Itu yang tidak ada diajarkan di luar sana. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Injil adalah kekuatan ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita hidup sebagai orang yang percaya, maka kita punya kekuatan yang dari Tuhan, yang akan membuat cara berpikir kita berubah dan hidup kita berubah. Tanpa Tuhan, maka kekuatan yang kita punya hanya itu kekuatan yang kita punya. Tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, maka kita punya kekuatan yang dari Tuhan. Kekuatan yang sama, kuasa yang sama, yang membangkitkan Kristus dari lubang kubur, dari kematian dan bangkit. Kuasa yang sama yang akan membantu setiap saudara dan saya untuk hidup berubah, untuk bisa melakukan apa yang terbaik, mengalami perubahan hidup, mengalami metanoia setiap harinya. Ada kuasa di dalam firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana membangun pemikiran kita, yaitu replace. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Ini yang disebut dengan replace. Saya ingin cerita, pada waktu saya kecil, saya masuk sebuah klub bulu tangkis. Itulah sebabnya saya bawa raket. Bukan lagi mau main bulu tangkis, tapi mau cerita mengenai bulu tangkis. Waktu saya latihan bersama dengan teman-teman, kami menghabiskan kurang lebih 4 jam setiap kali kami latihan. Waktu kami latihan, di 2 jam pertama yang pelatih kami ajarkan dan terapkan dalam kehidupan kami adalah 2 jam pertama kami harus latihan fisik. Kami lari, kami sprint, lompat kodok, kami sit up, dan sebagainya selama 2 jam. Pertama kali pasti muntah-muntah. Tapi begitu itu berlanjut 2 jam full kami harus melakukan itu setiap kali latihan. Dan setelah 2 jam selesai kami break, kami istirahat sebentar. Dan setengah jam berikutnya yang pelatih kami lakukan adalah kami disuruh untuk lakukan latihan bayangan. Latihan bayangan itu tidak ada shuttlecock-nya, tapi kami harus ada di lapangan. Kami bermain seolah-olah ada shuttlecock. Dengan kami memegang raket, bahkan raketnya yang kami pegang itu bukan raket bulu tangkis ya, tapi raket tenis.
yang kami harus pegang. Jadi kami perlu membayangkan ketika shuttlecock jatuh ke depan apa yang harus kami lakukan. Ketika jatuh ke depan kanan ini harus kami lakukan. Ketika ke belakang ini harus kami lakukan. Selama setengah jam yang kami lakukan adalah latihan bayangan. Dan setelah latihan bayangan selesai, setengah jam berikutnya adalah kami latihan sungguh-sungguh, tapi bukan melawan pemain yang lain, tapi melawan pelatihnya. Jadi pelatihnya duduk di seberang, dia bawa shuttlecock yang sangat banyak, lalu dia tepat. Dia pukul shuttlecocknya. Kemana dia mau, di situ saya harus kejar, kami harus kejar. Selama setengah jam. Baru setelah itu selesai, 1 jam terakhir yang dilakukan adalah kami bertanding, bermain bersama lawan kami, teman dengan teman. Yang menarik yang saya bagikan adalah yang disebut dengan latihan bayangan. Tidak ada shuttlecock, tapi kami harus berpura-pura ada shuttlecock di depan kami. Dan itu kami kejar selama setengah jam. Kalau berhenti, biasanya dimarahin. Dan yang menariknya adalah, ternyata pelatih kami itu di Cirebon, dia punya 2 keponakan yang adalah juga pemain profesional. Kalau Bapak Ibu Saudara ada hidup di zaman saya, ada 2 pemain yang kakak adik sebenarnya. Pemain profesional, yang satunya setahu saya udah pindah ke Singapura, tapi mereka ini kakak adik, dan ternyata itu keponakannya. Dan setiap kali keponakannya datang dan latihan bersama, yang mereka lakukan sama seperti yang kami pemain amatir lakukan. Jadi latihan bayangan ini tidak hanya dilakukan oleh pemain amatir, tapi juga dilakukan oleh pemain profesional sekalipun. Setiap kali latihan. Yang ingin saya bagikan adalah kita perlu firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan sekedar kita hanya membacanya dan mendengarnya dalam kehidupan kita. Tapi kita perlu merenungkan setiap firman demi firman di dalam kehidupan kita. Saya adalah seorang yang emosional, the true me, ini adalah kebenarannya bahwa saya adalah orang yang emosional. Terkadang ketika saya nyetir mobil, saya menjadi orang yang sangat gampang marah, itu terjadi. Jadi kalau Bapak ingin tahu, Bapak Ibu ingin tahu dengan saya, this is me. Dan saya mencoba berubah dalam kehidupan saya. Ini yang saya lakukan setiap hari. Ketika saya ingin menyetir mobil, sebelum saya menyetir mobil, apa yang saya lakukan? Saya merenungkan firman Tuhan. Saya menutupkan mata saya di pagi hari. Saya membayangkan ketika ada mobil angkot tiba-tiba dari kanan ke kiri tanpa lampu sen dan tiba-tiba berhenti di pinggir jalan untuk mengambil penumpang. Dulu yang saya lakukan, saya akan revenge balik, saya akan balas. Saya akan pepet lagi di depan dia dan berjalan pelan. Pernah melakukan itu? Saya dulu sering melakukan. Hanya karena saya kesel, hanya karena saya marah. Tapi yang saya lakukan adalah saya mencoba mereplace, merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan siang dan malam. Saya mulai membayangkan ketika saya jalan di jalan dengan mobil, lalu ada angkot yang nyelip. Yang saya lakukan adalah saya tersenyum dan saya ambil jalur yang lain. Jalan itu 4-5 meter. Saudara diambil 1,5 meter, kita masih punya 3,5 meter. Logis sebenarnya. Tapi kita perlu untuk mereplace cara berpikir kita. Ketika Bapak Ibu Saudara menghadapi orang-orang mungkin, rekan-rekan sekerja, mungkin menghadapi anak-anak, mungkin ketika ada situasi-situasi tertentu, kita menjadi orang yang mungkin gampang marah, menjadi orang yang temperamen. Bagaimana cara kita mereplace pikiran kita? Yaitu dengan cara kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ketika saudara berdoa, ketika saat teduh, ketika saudara mendapatkan firman Tuhan, hendaklah engkau mengasihi seorang seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara mulai membayangkan ketika ada orang yang datang kepada saudara dengan perkataan-perkataan tonasi yang sangat tinggi, dengan mencolot, dengan marah-marah, saudara bisa membayangkan, saudara tersenyum, dan saudara berkata-kata dengan cara yang baik dan benar. Maka ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka apa yang kita bayangkan di dalam perenungan kita, itu menjadi sebuah memori. Dan ketika kita terus membayangkan,
maka memori itu semakin lama semakin kuat. Dan ketika kita diperhadapkan pada situasi yang sama, maka kita akan bereaksi seperti memori, seperti perenungan yang kita bayangkan, yang kita renungkan setiap harinya. Itulah yang dilakukan dengan itulah yang disebut dengan latihan bayangan. Jadi setiap kita, orang percaya, perlu untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kenapa kita perlu melakukan semuanya ini? Hanya satu tujuannya, agar melalui perubahan cara berpikir kita, melalui perubahan hidup kita yang semakin hari menjadi semakin baik, maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan melalui hidup kita, orang akan melihat, oh seperti ini ya cara hidupnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita tundukkan kepala. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang percaya, yang bisa berubah Tuhan cara pikir kami. Kami mau berubah di dalam hidup kami Tuhan. Biarkan firman-Mu Tuhan yang menempati setiap relung pikiran kami. Biar firman-Mu Tuhan yang menempati setiap relung hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menjadi perenungan kami dari waktu ke waktu, dari siang sampai malam Tuhan. Bapak, kami berdoa, kami memberkati Tuhan jemaat ini Tuhan. Kami memberkati seluruh jemaat ini Tuhan. Biar ada kuasa, ada kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, yang akan membawa kami kepada kehidupan yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi setiap harinya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk siang ini Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan boleh tersimpan di dalam setiap hati kami. Dan menjadi perenungan kami. Dan Engkau Tuhan menjadi pusat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Thank you Kodiki untuk firmannya hari ini. Kita harus apa tadi? Reset our mind, betul? Transforming our mind, reset our mind, jadi bisa lebih serupa dengan Kristus lagi. Oke, Bapak Ibu, teman-teman dari semua yang menonton ibadah live streaming kita hari ini, apakah ada yang baru pertama kali menonton ibadah kami? Jika iya, kami minta waktunya 5 menit saja untuk mengisi link yang ada di layar kanan, kiri, atas, bawah. Ya pokoknya ada di layar yang bisa Bapak Ibu teman-teman saksikan. Kami rindu bisa kenal Bapak Ibu teman-teman lebih jauh. Kalau misalnya belum punya persekutuan, kami rindu untuk Bapak Ibu bisa join ke persekutuan kami. You are very welcome home. Oke, kita akan ke sesi selanjutnya, yaitu offering. Jadi gini, kita punya satu pelayanan yang namanya diakonia. Itu benar-benar bisa kita pakai untuk memberkati teman-teman keluarga JB3 yang sedang berkesusahan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman tergerak untuk memberikan persembahan diakonia, silakan bisa langsung ditransfer lewat QR code yang ada, yang muncul di layar Bapak Ibu, atau juga bisa ditransfer ke rekening BCA yang juga nomornya ada di layar. Kemudian kalau untuk perpuluhan dan persembahan lainnya, rekeningnya berbeda ya Bapak Ibu ya, QR code-nya juga berbeda. Silakan ditransfer ke rekening ini dan atau bisa scan lewat QR code ini. Sebenarnya dari pagi saya coba cari satu ayat untuk mengiringi offering kita hari ini. Kebetulan saat teduh, tiba-tiba saya diingatkan dengan ayat dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di sini yang merema buat saya pribadi adalah tentang kekhawatiran. Apa sih yang lagi kita khawatirkan hari-hari ini? Apakah soal masa depan ataukah soal keuangan? Itu semuanya kita bisa serahkan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Salah satu cara kita mengucap syukur adalah dengan memberikan sedikit
sedikit atau banyak juga boleh sih. Yang tergerak dari hati Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bisa ditransfer dan bisa jadi satu ucapan syukur, jadi satu bentuk doa dan sebuah pernyataan kalau Bapak Ibu berserah sama jalan ceritanya yang Tuhan sudah rancangkan. Amin. Oke, sambil mari kita berdoa untuk persembahan kita pada pagi ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk ibadah online live yang boleh dilaksanakan hari ini. Walaupun ada kendala teknis, kami percaya ini enggak mengurangi sukacita kami, enggak mengurangi motivasi kami untuk tetap haus, tetap rindu bisa bersekutu dengan teman-teman, dengan keluarga kami di JB3. Tuhan, seperti firman yang tadi dibacakan, kami mau Tuhan biar boleh sedikit dari kami ini bisa jadi satu ucapan syukur dari kami Tuhan. Mungkin nominalnya nggak gede, tapi kami percaya kalau ini dari hati kami. Tuhan nggak melihat nominalnya, tapi Tuhan melihat kalau ini dari hati kami dan ini jadi korban syukur kami yang bisa kami persembahkan kepada Tuhan. Mari Bapak, biar Kau pakai pemberian kami ini untuk memperbesar kerajaan-Mu di bumi Tuhan, biar boleh nama-Mu makin masyhur di atas bumi dan di dalam sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, amin. Sambil Bapak Ibu teman-teman mentransfer, kita saksikan video announcement berikut ini. Selamat siang, saudara, Bapak Ibu Saudara semua. Kita sudah ada di penghujung ibadah online pada siang hari ini. Mari kita menundukkan kepala dan saya akan berdoa untuk memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami melihat hal-hal yang baik yang dari Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ada satu kuasa, kekuatan yang daripada Engkau, yang menyertai setiap kami untuk kami bisa hidup menjadi lebih baik, lebih benar, setiap hari dalam kitab kehidupan kami Tuhan. Bapa, aku memberkati Tuhan semua jemaat Tuhan yang mengangkat tangan di hadapan Engkau Tuhan, dan semua Tuhan anak-anak Tuhan. Bapa, kami berdoa, aku berdoa Tuhan, melepaskan berkat yang daripada-Mu Tuhan.
Biar pembaharuan pikiran Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami di dalam jemaat berkat bagi bangsa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua, saya kembalikan kepada MC. Amin, terima kasih Kodiki dan semua teman-teman yang melayani hari ini. Walaupun kita menghadapi banyak sekali tantangan, tapi tidak menyurutkan motivasi kita. Betul? Oke. Akhirnya kita sudah ada di penghujung acara. Saya mau mengingatkan kembali, minggu depan kita akan berjumpa lagi di ibadah umum di jam 9 pagi live. Nanti tunggu linknya yang akan di-share oleh sekretariat. Juga yang gak kalah seru, minggu depan kita ada On Fire Online. Anak Gap mana suaranya? Jam 5 sore nanti linknya juga akan segera di-share. Oke, kalau gitu sekian saja dari kami. Terima kasih sudah stay tune di YouTube channel JB3. Tetap sehat, tetap semangat. Happy Sunday!